Daripada bertanya-tanya, daripada melihat dari sisi luar Partai Demokrat ketika apa sih yang terjadi di Partai Demokrat? Apakah memang benar ada upaya kudeta yang dilakukan? Apa tujuannya pemirsa? Siapa aktornya? Dan apakah memang Partai Demokrat memang tidak solid sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk menggulingkan AHY dari kepemimpinannya? Langsung saja saya akan bicara langsung di dapurnya Partai Demokrat. Tapi kita lihat dari sudut pandang ex atau juga mantan kader Partai Demokrat, Bang Ruhut Sitompul. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Sudah tersambung juga di sini Bang Ruhut, ya. Bang Herman Hairon, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat. Bang Herman, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Bang Ruhut, selamat malam Bang Ruhut. Malaman, aku rindu. Saling merindu ya? Iya. Rindu kembali tidak? Enggak ya? Rambutnya sudah putih sekarang. Baik. Iya, udah menua. Sekarang saya mungkin ke Bang Ruhut dulu nih. Bang Ruhut, ini kan ketika ini sudah mengular keluar, banyak juga para mantan-mantan kader Partai Demokrat mulai bersuara ini. Suaranya memang agak nggak enak didengar bahwa kisruh yang terjadi, apa alasan dari upaya kudeta ini. Bang Ruhut melihat seperti apa? Ya, memang kita waktu Mas AHY ya, Agus Yudhoyono kita lihat di TV, jujur saja kita kaget ya, apalagi rame berita kudeta, kan begitu. Ya, kalau bicara kepartean, organisasi, itu yang kita kenal kalau memang pemimpinnya ada yang kurang dari pengurus atau anggota kurang serak, sesuai dengan aturan tapi ya bisa melakukan namanya KLB, bukan kudeta ya. Tapi jujur saja, saya dan saya rasa semua kaget ya, walaupun memang kader-kader, karena saya pernah di Demokrat bahkan menjadi pimpinan, mereka sering curhat kan gitu. Tapi saya tidak mengira jadi seramai ini. Bentar. Curhatnya apa? Ngeluh? Ngeluh. Ngeluh sama siapa? Tidak puas dengan siapa? Jadi waktu kemarin Mas AHY secara aklamasi terpilih. Itu contohnya ya. Mereka kaget. Kan ini partai modern Bang. Ya. Kita kaget. Kita kan peserta tapi memang bukan pemilik suara. Kita disuruh keluar. Hanya yang pemilik suara aja yang boleh di dalam. Kan belum pernah itu terjadi. Itu kata mereka. Langsung saja, saya ke Bang Herman. Bang Herman, banyak yang curhat ke Bang Ruhut nih mengenai terpilihnya AHY. Banyak yang nggak puas ini, mengeluh. Saya kira persoalannya tidak di situ ya. Dan Bang Ruhut juga merasakan betul dulu masih di Demokrat bahwa selama dinamika internal itu terjadi, kita bisa selesaikan dengan baik. Dan di era dulu Bang Ruhut masih aktif di Demokrat, juga dinamika itu ada gitu. Dan tentu kita bisa selesaikan. Hari ini persoalannya berbeda gitu. Peristiwanya berbeda. Bahwasanya ketika sebulan lalu kami mendeteksi adanya gerakan-gerakan yang tentu merasa perlu untuk mengkritisi, kami juga menganggap ini sebagai biasa-biasa saja gitu. Karena selama ini juga ada gerakan internal yang tentu bisa kami temukan titik tengah dan solusi yang tepat. Tetapi ketika kemudian dalam situasi saat ini ada pihak eksternal yang terlibat di dalam persoalan ini. Dan ini saya sampaikan berdasarkan pengakuan atau kesaksian dari para ketua DPD, ketua DPC, bahkan ada pengurus DPP yang kemudian melaporkan ada indikasi keterlibatan pihak eksternal untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan konstitusional yang saat ini dipegang oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, oleh karena itulah tentu kami harus mengambil sikap gitu ya. Dan fakta-fakta yang kami dapati sudah cukup bahwa memang ini ada gerakan untuk sampai kepada keinginan mereka, pihak mereka untuk sampai ke KLB. Dan kalau kemudian kami melakukan press conference dan berkirim surat kepada Presiden, tentu itu adalah cara santun. Karena pertama, ada keterlibatan pihak eksternal yang berada di lingkungan Presiden. Oleh karenanya, ketum kami, Mas AHY, membuat surat kepada Presiden
untuk sebagai atasan langsung tentu Presiden bisa menanyakan kepada yang bersangkutan gitu. Karena fakta-fakta yang kami peroleh sudah memastikan bisa mendengar dan kemudian sudah ketemu, dan hampir seluruh dari yang kami investigasi juga mengatakan sama, bahwa yang bersangkutan memang ingin menggunakan kendaraan Partai Demokrat untuk kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, oleh karenanya berkirim surat tanpa menyebutkan nama di press conference, meski dalam surat disampaikan nama itu gitu ya. Dan kemudian bahwasanya press conference ini menjadi begitu rame, ya saya kira semestinya ada pengakuan yang lebih jujur dari yang bersangkutan supaya kemudian persoalan ini juga bisa cepat reda. Ini kan kemudian seakan-akan hal-hal yang ringan-ringan saja, padahal bagi kami ini adalah ancaman yang serius dan hak kami untuk mempertahankan kedaulatan dan eksistensi partai. Saya yakin kalau Bang Ruhut masih di Demokrat, paling depan ini berjuangnya ini, paling depan. Saya tahu perjuangan Bang Ruhut itu. Saya kira demikian. Iya, itu dikatakan Bang Herman bahwa memang ada friksi di dalam, tapi memang upaya dari luar yang menduduki istilahnya ini juga kencang. Nah, saya mau tanya nanti, curhatan-curhatan ini sebenarnya upaya ini memang gencar dari dalam yang tidak setuju, pengen ada pergantian pemimpin, atau mungkin memang karena dari luar ingin ambil alih partai? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau versinya Bang Herman kan dari luar yang ingin merayu-rayu internal di dalam Partai Demokrat untuk melakukan KLB atau mengkudeta lah istilahnya. Tapi benar seperti itu, kalau versi Bang Ruhut seperti apa? Ya, jadi apa yang dikatakan Kang Herman Hairon, mewakili DPP kita harus hormati. Tapi kader-kader waktu datang ke saya, dan juga datang ke Pak Muldoko, kan begitu? Ya, mereka ke Pak Muldoko. Karena dari mereka ada yang mengatakan kepada saya, Bang, abang ikut dong bantu supaya Pak Muldoko mau, kan begitu. Kalau KLB, jadi bukan kudeta, KLB, Kongres Luar Biasa, ya, nggak ada nih kudeta-kudeta, ya. Saya bilang saya nggak bisa ikut campur lagi. Saya sekarang bukan kader Partai Demokrat. Banyak nggak yang curhat mengenai KLB ini? Oh, banyak. Baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, begitu juga kawan-kawan di DPP-nya juga ada yang ngomong gitu sama saya. Begitu juga mereka-mereka ini yang disebut oleh ketua umum. Tapi nyatanya dari yang disebut oleh ketua umum, salah satu Marzuki Ali nggak bisa terima. Baik. Karena dia masih kader. Bang Herman, ini dari Bang Ruhut ini, dari internal di daerah-daerah yang menginginkan KLB, bukan dari luar. Bagaimana Bang Herman? Pertama tentu ini menjadi catatan ya Bang Ruhut. Siapa kader itu? Karena sampai saat ini dukungan, kesetiaan, dan kedaulatan tekad yang kebulatan tekad yang disampaikan oleh para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia ini sudah mencapai 100%. Jadi seluruhnya bahkan sekarang sudah menyampaikannya di media sosial dan media konvensional. Oleh karenanya kalaupun kemudian ada yang mengadu mungkin wajar, karena Bang Ruhut juga orang yang dulu tempat mengadu dan pergaulannya bagus Bang Ruhut itu. Artinya bahwa kami juga menghormati jika ada yang tidak suka. Tapi kalau kemudian bahwa ini terkait dengan ketua DPD, ketua DPC, yang mana? Karena bukan hampir, 100% ketua DPD dan DPC sudah menyatakan dan menyampaikan surat kesetiaan dan kebulatan tekad untuk bersama tetap dengan Mas AHY. Dan yang kedua, Mbak Caca, ya, yang kedua perlu saya sampaikan, mereka juga hasil investigasi mengatakan, kesaksiannya mengatakan bahwa mereka ke Jakarta itu diundang atas nama DPP dan bahkan diundang ada atas nama ada bantuan untuk bencana. Oleh karenanya mereka datang dan kemudian merasa aneh gitu. Kok datang ke Jakarta yang jemput lain, kok ke tempat lain, bukan ke DPP. Maka itu teman-teman yang kader yang kemudian sudah terperangkap di dalam jebakan itu pada akhirnya mengadu kepada DPP bahwa ada gerakan ini dan dengan menjanjikan imbalan
ada uang yang akan diberikan. Oh, saya kira ini yang kemudian menjadi persoalan besar bagi kami, bahwa sesungguhnya bukan kerelaan, bukan keikhlasan dan kemauan para pemilik suara itu. Oke, Bang Ruhut, setia katanya 100%, justru diundang kemudian terperangkap, dijebak, dikasih uang 100 juta, ini bagaimana? Iya, jadi apa yang dikatakan Pak Herman itu betul. Setelah ini kan dukung-mendukung, ini kan sekarang kan kita terima kasih di era reformasi, semua serba keterbukaan. Setelah rame gonjang-ganjing, baru 1-2 hari ini solid sekarang mendukung Mas AHY. Ya, 2-3 hari ini. Sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, itu saya nggak tahu. Itu intern mereka lah, saya nggak mau mencampuri. Tapi yang saya ingin katakan, waktu awal Mas AHY, saya mengatakan beliau jangan childish. Ketua umum, kekanak-kanakan. Nggak baik. Tidak menyebut nama-nama, ada 5. Itu yang membuat jadi rame kan ini. Ya. Barulah lingkungan Mas AHY. Saya nggak usah sebut nama, menyebut Pak Muldoko, ada yang menyebut Pak Marzuki Ali, ada yang menyebut Pak Joni Allen, ada yang menyebut Pak Mak Sukopoa, yang akhirnya diluruskan juga, ya ditegur juga. Jadi cepat juga DPP ini, oh ya minta maaf, nggak ada Pak Mak Sukopoa karena beliau sempat marah, ya. Kalau Pak Marzuki Ali sampai sekarang kita belum tahu. Tadi malam dia dengan saya di salah satu TV, dia juga sudah melapor ke Pak SBY. Nah itu suasananya. Jadi kalau ini memang sudah solid, ya bagus. Tinggal saya mohon, kita harus menghormati lembaga kepresidenan. Ini kan intern kita, intern Partai Demokrat, ya. Karena kan saya sekarang udah di luar. Kenapa? Selesaikan aja. Orang-orang yang disebut itu juga udah punya jasa loh. Mereka sama-sama dengan saya berjuang waktu itu. Bersama dengan Pak Herman Airon. Bersama kok mereka. Kenapa? Ini ada apa nih? Jangan ujuk-ujuk. Kasihan Pak Presiden. Kasihan menteri-menteri lainnya. Kenapa? Kita ini kan lagi fokus Pak Joko Widodo bekerja untuk menghadapi tragedi dunia, pandemi COVID-19. Jangan kita minta tambah pekerjaan baru. Oke, tadi Pak Herman baik sekali. Kemarin juga Andi Malarangeng ngomong dengan saya, suratnya sopan kok. Betul. Tapi dengan ada surat itu, lingkungan AHY lagi. Ngomongnya yang tidak, waduh, apapun. Hormati Pak Muldoko. Di dalam TNI itu jauh hierarki antara bintang 4 dan mayor. Ini anak-anak buah dia enak aja ngerasani Pak Muldoko itu nggak baik. Dan Pak Muldoko kan sudah meluruskan. Datang ke saya kok. Bahkan beliau katakan, dan saya aminin itu betul. Mereka juga datang ke Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kan itu. Tapi ramenya sekarang mengenai Pak Muldoko. Nah itu masalahnya. Nanti saya tanya langsung kepada Bang Herman mengenai pernyataan dari Mas AHY. Karena kemudian kita bawa antara jenderal dan mayor, ini hierarki seperti apa? Sesaat lagi. Ya, kemudian saya ke Bang Herman. Bang Herman, dikritik nih dari Bang Ruhut mengenai komunikasi atau juga mungkin pernyataan dari AHY ke publik yang menuduh atau mengatakan ada beberapa orang yang merupakan kudeta dari luar, ini bagaimana? Ya. Atas dasar kesaksian para ketua DPD dan ketua DPC, serta ada pimpinan DPP yang juga ketemu dengan yang bersangkutan, mengatakan bahwa ini juga didukung oleh para pejabat tinggi lainnya dan para menteri. Dan kepada siapa klarifikasinya? Kepada Presiden. Justru inilah cara santun, cara yang terbaik dari ketum kami, Mas AHY, supaya tidak terbuka kepada publik, dan kemudian Presiden bisa mengklarifikasinya langsung. Surat itu diantar langsung secara tertutup oleh sekjen kami kepada Mensesnek, dan Pak Mensesnek tentu meneruskan kepada Pak Jokowi. Ini sangat proporsional menurut saya, ya, sangat santun. Karena dalam surat itu juga hanya menanyakan, atas dasar kesaksian itulah disebutkan ada pejabat tinggi di lingkaran Presiden
Jokowi ya dengan santun sekali kalimat itu, dan kemudian dia mempersiapkan untuk merebut secara paksa pimpinan Partai Demokrat untuk persiapan menuju kepada Pilpres 2024. Kemudian ada pihak-pihak lain di pejabat tinggi dan lingkaran menteri. Ya ini yang minta diklarifikasi supaya tidak terbuka dan menjadi fitnah. Gitu. Oke, nah dibilang cara paling santun ini Bang Ruhut, bagaimana? Ya, jadi Kang Herman, punten, ini kawan saya sama-sama dari Jawa Barat. Ini sahabat saya Herman. Begini Kang Herman, Hairon ya. Akibat surat itu betul ya, surat itu sopan baik. Tapi lingkungan yang akhirnya apapun tolong dong hormati Pak Muldoko. Maunya Pak Ahy aja langsung ngomong. Termasuk nama-nama yang lain. Ya, jangan yang lain-lain, bahkan Max Sukopoa merasa tidak ada di situ. Kan jadi semua ikut ngomong. Waktu zaman saya bersama Pak SBY, saya koordinator juru bicara, diatur semua. Jadi begini, dampaknya Mbak, ini yang saya mau sampaikan. Apa akibat surat itu? Andi Malarangeng kemarin sama saya di salah satu TV. Ini pemerintah mau kembali ke Orde Baru. Mengobok-obok partai. Tolong dong, ini sekarang pemerintahan Pak Joko Widodo. Beliau santun, rendah hati, nggak pernah mengobok-ngobok. Itu pertama. Udah itu kalau berbicara Orde Baru, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami lah yang sangat teraniaya. Ya, jadi nggak mungkin Pak Joko Widodo, kader PDI Perjuangan, nggak mungkin kita ingin melakukan seperti Orde Baru. Terima kasih. Singkat Bang Herman, bahwa tuduhan-tuduhan yang kemudian dikeluarkan baik dari lingkup sekitar dari Mas Ahaye dan juga pernyataan Mas Ahaye dibantah semua oleh yang tertuduh. Ini bagaimana? Ya kan ada sejarah peristiwa-peristiwa lain yang tentu juga kami harus lebih waspada dan harus lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ini adalah mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan tentu satu hal Bang Ruhut ya, ini adalah cara kami untuk mempertahankan kedaulatan partai. Supaya kemudian pihak eksternal tidak kemudian mengobok-ngobok kami. Dan andaikan kemudian segera diklarifikasi dengan baik dari pihak Pak Jokowi ataupun pihak yang diutus, tentu ini tidak akan berkembang kemana-mana. Saya kira demikian Bang Ruhut ya. Baik, Bang Herman terima kasih, Bang Ruhut terima kasih. Kita lihat nanti bagaimana ini bergulir ya. Pak Menseknek, Profesor sudah juga sudah menyampaikan. Jadi nggak ada masalah. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian ini bergulir. Pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Saya Caca Anissa, sampai jumpa.